Selamat siang semuanya, terutama kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palembang yang diwakili oleh Bapak Dr. Fernandes Buraki dan juga Pak Ucup, kemudian kabit-kabit juga yang hadir, terima kasih. Kemudian juga Ibu Helen selaku Ketua POK di Kota Palembang, terima kasih. Juga para pengurus POK di Kota Palembang, terima kasih atas kesempatan ini yang telah mempercayakan saya, Nesa, dan beberapa anggota Dewan Juri nanti yang dari POK di Sumsel juga akan menjadi Dewan Juri tentunya pada hari H nanti. Dan kebetulan untuk ini saya ditunjuk sebagai ketua jurinya, dan hari ini akan membawakan atau memaparkan beberapa peraturan dan tata tertib untuk lomba. Baik, lomba yang diadakan tahun ini, kalau tahun kemarin kita ikan naik di Ucu-Ucu GWR, kemudian tahun ini senam kreasi NTT ikan naik di pantai. Kebetulan memang senam kreasi ini lagi booming ya, karena memang lagunya asik. Kebetulan lagunya juga enak banget didengar. Dengar musik itu kita mau goyang ya. Jadi kebetulan memang Pokdi nasional menciptakan koreografi untuk lagu Ikan Naik di Pantai ini yang lagi dipopulerkan tahun kemarin, 1 tahun tepatnya di November tahun kemarin. Dan ini Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palembang kerjasama dengan POK di Kota Palembang menyelenggarakan lombanya di Kota Palembang. Dan lombanya kali ini ada beregu dan ada perorangan ya. Yang beregu terbagi menjadi 3. 1 itu OPD, kemudian yang kedua tingkat SMP, dan yang ketiga umum. Yang tadi sudah dibacakan sama Ibu Helen jumlah pesertanya, dan itu pun masih dibuka pendaftaran lagi ya Mbak Zara. Ya, masih kita buka paling lambat hari ini, Cek. Paling lambat hari ini. Yes, kita tunggu sampai hari ini malam juga nggak apa-apa karena ada link kan. Ya, melewat link daftarnya melewati link. Jadi kita akan terima terus pendaftaran sampai hari ini jam 24. Yes. Dan kemungkinan masih bertambah ya. Jadi peserta sudah ditentukan senamnya, senam kreasi NTT ikan naik di pantai, yang tentunya koreografinya sudah baku ya, sudah baku, yang sudah di-share linknya ke semua peserta. Dan untuk kreativitas, karena ini beregu dan supaya lebih cantik senamnya ini ditampilkan nanti, ditampilkan di perform dengan indah, kita memberikan keleluasaan kepada peserta untuk membuat koreografi ini menjadi lebih menarik dengan membuat formasi-formasi dengan tidak merubah koreografi dasar bakunya. Tidak boleh diubah. Ini maju mundur, aku nak gaya ke samping deh. Tidak boleh. Ya kan? Ikan naik di pantai itu maju kan? Ya, maju forward, lempar pancing. Gulung-gulung, narik pancing atau ikannya, mundur lagi, lempar. Ya, harus seperti itu. Ya, blok-blok seperti itu. Nah, dari openingnya kita cerita. Dari openingnya itu step touch. Nah, step touch itu kalau baku itu kan di tempat. Nah, itu silakan kalian single stepnya itu bisa dibikin mobile. Bisa menjadi ke arah, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, tapi tetap gerakannya single step. Ya, kemudian baru ketemu lagi nanti dayung. Ya, kemudian waktu maju nanti ada yang arah ke sana, ada yang arah ke sana. Nanti mundurnya, pokoknya gerakannya mundur. Mundurnya mau ngesot ke kanan juga nggak apa-apa. Tapi gerakannya mundur. Kan gerakan dasarnya ingat, maju, lempar, mundur, lempar. Nah sama, tetap dibikin, tapi arahnya bisa dibuat beda. Misalnya maju ke dari sini nih, dari arah saya maju ke sana, mundurnya nanti saya ke sini. Ya boleh, jadi L, nggak apa-apa. Kan mundur juga itu gerakannya sama, tidak merubah. Cuma arahnya saja yang berubah, nggak apa-apa karena kita justru mau melihat bagaimana
si peserta sendiri ataupun pelatihnya meng-create sedemikian rupa senam kreasi ini menjadi lebih menarik, jadi tontonan yang menarik. Dan bagaimana kalian mengkreasikan itu dengan sesulit serumit mungkin. Oh iya ya, sampai juri nanti, oh iya ya, bisa seperti ini dibuat, unik sekali, indah sekali. Nah, nilai kalian akan lebih tinggi jadinya. Ya, jadi intinya kalau mau mendapatkan kreativitas yang baik, yang tinggi, berarti kalian harus bikin complicated tapi enak dilihat dan memenuhi ketentuan. Ya, karena ini memang gerakan baku. Beda dengan kalian, silakan kita lomba senam kreasi, NTT, ikannya di pantai, lagunya ini kalian meng-create sendiri, bebas. Kalau ini sudah ada bakunya, tinggal kalian bagaimana mengemasnya, membuat formasi-formasi menjadi lebih indah. Ya, gak usah terlalu banyak juga nggak apa-apa, supaya kalian lebih fokus di gerakan-gerakan, teknik gerakan di gerakan intinya. Ya, besok kami akan lihat hari Minggu bagaimana para grup membuat koreografinya menjadi lebih indah dengan formasi-formasi. Ya, oke. Kemudian kriteria penilaian. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum saya memaparkan kriteria apa yang dinilai sama juri. Mengenai ketentuan geraknya dulu, ini teknik dan ketentuan gerak, ya. Menambahkan yang tadi kan boleh pas gerakan nanti boleh serong kanan, serong kiri, ya, diagonal. Ya, boleh. Kalau kita buat lingkaran boleh nggak? Lingkaran dalam arti ya nggak masalah, nggak masalah. Tapi dalam lingkaran misalnya berapa persennya? 7 ya. Ketemu di tengah. Yes. Ini maju, mundur. Oke, nggak masalah. Kan gerakan dasarnya tetap. Ya, Ada pause maju terakhir dan boleh nggak? Di terakhir ada pause. Ya. Kan terakhir kan gini. Yes. Nah, mungkin kami ada pause yang beda atau Boleh. selesaikan dulu ininya. Terakhir kan keliling kan, circle, lingkar, berjalan, itu boleh. Nggak usah langsung abis dari lingkaran langsung membentuk formasi blocking langsung push. Boleh ya? Iya. Silakan. Ya, gerakan terakhir itu jadi ada yang buat lingkaran, ada yang jalannya ke samping, nggak apa-apa. Langsung membentuk satu formasi closing. Ya, untuk endingnya silakan. Lagi ada pertanyaan? Mumpung di sini. Iya, jadi Karena banyak yang tanya teknis di WA. Iya. Mumpung ada koordinator jurinya, boleh Iya. ditanyakan perihal opening, Iya. blocking, Iya. linking. Iya, masalahnya ini kan kita lombakan, jadi tetap ada aturannya supaya lebih nyaman ya. Maksudnya bisa menentukan mana yang baik dari mana yang terbaik dari yang baik. Semua pasti luar biasa. Berani ikut lomba itu pun sudah luar biasa, ya, sudah sangat baik, berani tampil. Nah, tinggal nanti juri memberikan nilai siapa tim mana yang bisa meng-create sedemikian rupa yang menjadi lebih menarik lagi, ya. Jadi silakan bertanya, jangan ragu-ragu, supaya nanti penampilannya, oh kok kami beda ya dengan yang lain, jadinya akhirnya nervous pesertanya, karena ya aku nggak tahu, nggak ikut TM, misalnya tadi nggak fokus waktu TM dijelaskan. Ayo coba paham nggak yang dijelaskan ini, karena memang ini gerakan baku ya. Kalau kalian meng-create sendiri bebas, sebebas-bebasnya. Kalau ini ada ketentuannya yang sudah baku. Masih ada pertanyaan untuk teknik dan ketentuan gerak? Iya. Iya. Panitia. Kalau yang perorangan SD baku, baku. Jadi tinggal mencontoh di YouTube aja. Iya, pindah cabut. Iya, tempat kalau Bu Helen lemak. Iya. Iya, kok di Bu Helen lemak. Ya nanti kan dibariskan. Ya kan semua kan dengan aku juga 40 orang nanti kita lihat kapasitas dari tempat lomba arenanya. Apakah memungkinkan 40 orang itu langsung? Nah, kalau langsung kita nanti bariskan menjadi berapa baris, nanti mereka bergantian itu per baris-baris aja nanti diinfokan pada saat di lapangan.
nanti diinfokan kepada anak-anak. Ya, oke. Oh ya, saya lupa bahwa kita lombakan ini senam kreasi NTT ikan air di pantai yang versi milenial. Ya, jangan salah ya, yang milenial. Karena ada dua versi, satu kolonial, yang satu milenial. Yang kita lombakan ini yang milenial, yang koreografinya lebih seru, ya. Koreografinya lebih seru, kemudian lebih banyak gerakannya, lebih banyak daripada kolonial. Karena ditujukan kolonial itu untuk peserta biasanya untuk usia-usia 45-50 ke atas, karena gerakannya tidak terlalu mobile, banyak yang di tempat genjot-genjot aja. Tapi kalau yang milenial itu lebih energik, ya, koreografinya lebih agak sedikit lebih kreatif. Yang milenial, jangan salah. Yang anak-anak SD pun milenial juga ya Ibu, jangan salah lihat di YouTube ya. Perorangan SD, ya. Oke, ada lagi? Aduh, Tanya. Berarti untuk yang perorangan SD tidak ada perubahan maksudnya di opening ya? Iya, tidak Tetap ada. di Itu tempat seperti ya. di YouTube, ya, yang untuk perorangan. Itu asli dari ini, baku asli dari koreografer. Oke, ada lagi? Cukup ya? Oke, terima kasih. Baik, untuk kriteria grup penilaian tim. Jadi peserta kita 5-7 ya akhirnya ya Zara. 5-7 ya. Jadi yang sudah latihan 5 orang silakan boleh, yang 7 orang silakan. Karena memang dalam pemikiran kemarin kita sempat diskusi, kadang-kadang mencari personil itu susah ya, mau menentukan waktu latihan ya susah. Jadi kita bolehkan 5-7. Oke? Jadi nanti tinggal kami tim juri memperhatikan bagaimana kalian membuat kreativitasnya, sebagaimana tingkat kesulitannya, walaupun tidak harus seperti yang tadi di awal saya bilang, tidak harus semuanya berpindah-pindah formasi, tidak harus. Mungkin beberapa saja formasinya. Yang penting rapi dalam melakukan teknik geraknya, ya. Yes. Oke, baik, kriteria untuk grup. 1, teknik gerak. Teknik gerak itu misalnya pada saat gerakan step up, ya, perhatikan siku tangannya bukan seperti ini, ya, tapi nah ini berasa banget. Jadi kembali lagi, ini senam, ya, bukan yes, nari pun sebenarnya terlalu ya, yes, kelenturnya lebih dapat kalau memang ditarik. Tapi ini senam pun power and flexibility-nya tetap ada, ya. Jadi ini maksudnya otot-ototnya. Kalau di senam itu kita membicarakan otot. Pada saat ini, kalau di senam itu aerobik namanya butterfly. Jadi tujuan dari gerakan butterfly ini menguatkan otot dada, nomor 1, punggung, otomatis bahu dan tangan. Jadi kalau kita lembek-lembek seperti ini nggak berasa, coba ya, nggak berasa di otot dada dan punggung. Tapi kalau begini berasa banget dari sini sampai upper back kita ini berasa ototnya aktif. Nah itu tujuannya. Jadi tujuan kita melakukan senam kreasi ini juga untuk menambah, meningkatkan tingkat kebugaran kita, ya. Jadi kalau Bapak Ibu adik-adik semua melakukan dengan teknik yang rapi, pasti akan berasa di badan, enak banget ya, keringatnya berasa, otot-ototnya berasa, badan akan lebih fresh, lebih ringan. Gak usah urut-urutan lagi, masas-masas gak usah lagi, paling sebulan sekali aja. Oke, 2, teknik gerak itu. Kedua, ketentuan gerak bakunya, ya, ketentuan gerak bakunya. Contoh, maju, lempar. Nah, ini posisi tangannya yang lempar, tapi ininya enggak diputar, ya. Kemudian gulung, kemudian mundur. Ada gerakan V-step. Nah, gerakan V-stepnya misalnya cuma maju mundur, tapi tidak membentuk huruf V. Padahal itu V-step. Jadi kaki harus membuka, maju ke belakang, kecil, mengecil lagi. Jadi membentuk huruf V. Dengan gerakan tangannya luas di atas. Ini senam sekali lagi. Jangan cuma melambai-lambai di sini.
Ya, ini namanya ketentuan gerakannya. Oke? Yes, berikut juga masuk ke teknik gerak. Ya, ketentuan dan teknik gerak itu berhubungan. Oke, kemudian jadi sudah dua. Ketiga, kembali lagi ini senam, daya tahan tubuhnya. Berarti stamina fisiknya, endurance-nya, power-nya. Balik lagi, ini senam. Jadi tunjukkanlah bahwa gerakan-gerakan ini kalian membawakannya dengan menggunakan otot-ototnya. Yes, otomatis kalau ototnya difungsikan pasti powernya dapat. Dan itu didorong juga dengan kardio. Ya, ketahanan fisiknya juga bagus. Bisa berpower itu kalau stamina kita kuat. Yes, makanya jadi pagi itu sarapan dulu supaya ada tenaga. Oke, next nomor 3 sudah teknik daya tahan tubuh atau endurance. Yang keempat yaitu kreativitas yang tadi. Ya, kreativitas bagaimana meng-create formasi-formasinya menjadi indah. Bagus banget, flow-nya itu bagus banget, ya, perpindahannya itu tidak kusut-kusut, berantakan. Mau kemana ini? Ya, jadi membentuk, misalnya biasanya kalau formasi kan membentuk garis-garis, lingkaran atau huruf, ya, V, ya, atau X, atau H misalnya. Itu kan biasa seperti itu. Atau Z bentuknya. Nanti juri akan melihat, langsung kelihatan, oh ini mereka mau bentuk ini. Tapi kalau kalian membentuk formasi, apa ini ya? Nggak jelas bentuknya ini. Nah itu berarti pasti formasinya kurang baik. Jadi kalau juri langsung bisa membaca, oh ini mau bentuk, oh ini bentuk ini nih, oh ini mau lingkaran, tapi kok benjol kanan, yang kirinya nggak benjol, bukan lingkaran kan? Oval juga nggak oval, nggak beraturan, nggak pusing kan, nggak ada bentuk itu, ya. Jadi tolong diperhatikan, dipastikan titik-titik formasinya dilatih pesertanya supaya kelihatan jelas bentuk apa yang kalian mau buat formasinya. Atau mau diagonal, atau mau horizontal, atau mau vertikal, atau mau lingkaran, atau jelas. Oke? Itu kreativitas. Jadi kalau di sini kita kreativitasnya khusus formasi karena gerakannya baku. Oke, next yang berikutnya kekompakan karena ini tim. Jadi kekompakan masing-masing personal. Kekompakan itu juga bukan keserempakan gerakan saja, ya, tapi juga rata tidaknya tangannya itu misalnya ke atas. Nanti ada yang full ke atas, ada yang setengah tiang, bukan setengah 3/4, ada yang setengah waktu tangannya di atas. Berarti tidak kompak. Satu. Kedua, kekompakan ini juga kerapihan antara personel pada saat diformasi. Lebarnya itu loh. Jangan ada yang antara nomor 1 dan nomor 2 benar jaraknya 1,5 meter. Tapi antara 2 dan ketiga 1 meter. Jarak yang 3 ke 4 bisa berbaris 1/4 meter. Ya, jadi jaraknya itu pun harus diperhatikan. Itu termasuk di kekompakan. Oke ya? Yes. Next, habis kekompakan, penampilan. Penampilan itu ada 2. Penampilan dari dalam itu ekspresi kalian. Ini namanya senam. Senam itu identiknya kita gembira, bahagia. Tidak ada orang senam itu cemberut, rugi. Hormon-hormon baiknya itu tidak keluar, tidak dapat kita. Rugi kan? Yes. Jadi senam itu harus dilakukan dengan gembira, energik, semangat. Jadi ekspresikan itu. Percaya diri. Nah kalau udah namanya lomba ini itu percaya dirinya ini nunduk terus sambil ngapal. Atau jino ikawannya itu bergerak intip-intip, itu tidak percaya diri. Ya, usahakan percaya diri, yakin mau melakukan gerakan ini berikutnya, yakin abis ini aku harus kemana, abis ini bentuk formasinya diagonal, abis ini udah tahu larinya ke sana kemana. Jangan, nah masih mikir, yes, kan ini cukup lama ya persiapannya ya lumayan. Tapi kalau yang baru latihan 4 hari aku boleh buat. Tapi usahakan harus pede, oke ya? Itu penampilan dari dalam. Selain pada senyum, senyumnya itu pun jangan dibuat-buat berlebihan jadi lebay. Jadi harus natural nature, natural saja, ya. Jadi harus natural.
Tim, jangan 1-2 orang, yang lain tangannya. Anak senyum janji kita senyum enak kira-kira. Nah, ya pas gerakan ini cak ini senyum kita kira-kira. Waktu di sini agak full dikit, agak pede. Nah itu, jadi ada kalian memberikan ekspresi-ekspresi di gerakan-gerakan masing-masing gerakan itu beda-beda, silakan itu akan lebih hidup gerakannya. Ya Mbak Zara ya, ekspresinya bisa kalian bikin misalnya pas gerakan, nah terutama waktu bergandengan itu bersama-sama itu, wah itu happy-nya, boleh giginya tak apa keluar-keluar, ya lebar dikit, boleh sama tapi ya 7755 sama, ya jangan yang lain, yang 3 lagi beda, samain, oke? Yes, itu ekspresi dari dalam, berarti itu penampilan dari dalam. Penampilan dari luar itu kostum kalian. Kostum sudah ditentukan, dress-code-nya hijau. Yeah. Kemudian ya silakan disesuaikan, kalian mau pakai segala macam aksesoris, tapi ingat ini kembali lagi senam. Jadi kostumnya itu harus kostum senam yang pas badan, press, lengannya press, kakinya press, badannya press, supaya apa? Body alignment-nya kelihatan pergerakannya. Ya, tapi kan tertutup. Ya, tertutup silakan mau panjang, tidak harus pendek. Ya, boleh dengan panjang. Mohon maaf yang berjilbab kan pasti hijab. Ya, silakan tutup. Dan ini pun ini yang dirapiin ya, supaya tidak mengganggu pergerakan. Ya, takutnya nanti ketarik sama tangan pada saat bergerakan mempengaruhi. Jadi seringkas mungkin coba diusahakan untuk yang berhijab. Ya, tetap tutup rapi semuanya, tapi praktis, maksudnya tidak mengganggu pergerakan. Oke, kemudian bagian bawah juga, kalau ada yang mau pakai rok silakan, tapi roknya tidak boleh sampai lutut, setengah paha, supaya tungkanya kelihatan, pergerakan kakinya ditekuk, diluruskan, jelas. Oke, kemudian aksesorisnya sportif saja, boleh mau menambahkan aksesoris daerah, tapi yang simple, yang praktis, yang cocok buat senam. Kan banyak ya. Untuk tari itu luar biasa, yang macam-macam ribetin, tapi untuk senam tidak bisa diambil seperti itu. Ambil yang ringkas, yang praktis, yang sportif, ya, seperti itu, ya. Jadi boleh kita tetap kostumnya senam, ditambah dengan aksesoris daerah yang cocok, yang praktis, yang tidak mengganggu, intinya tidak mengganggu pergerakan. Itu penampilan dari luar. Berikut juga sepatu, sekali lagi senam, berarti sepatunya tidak boleh sepatu pantofel, flat shoes biasa, atau ada heelnya, tambah lagi, ya kan? Sepatu senam, sepatu olahraga, oke? Ya, itu untuk penampilan. Sudah, jadi ada 6 teknik gerak. Ketentuan gerak bakunya, endurance, kreativitas, kekompakan, dan penampilan. Jadi ada 6 kriteria penilaian. Kalau untuk perorangan tidak ada kekompakan, tidak ada kreativitas. Yang lain 4 kolom itu ada. Yes, ya, tidak ada kreativitas, tidak ada kekompakan untuk perorangan. Jadi itu saja kriteria penilaian. Ada pertanyaan? Ya? Boleh berdiri kali ya? Iya. Iya, ada flyer terbaru sebenarnya yang diterbitkan. Gimana dari ini? Untuk warna karena nuansa ya, jadi nggak harus hijau sage, jadi penting hijau. Oke. Ya. Jadi fixnya hijau. Sebenarnya enggak, kan yang kriterianya kita itu, tapi karena ini kita menyambut ada suasananya dalam rangka penyelenggaranya ada bersangkutan dengan warna tersebut. Jadi biar lebih heboh, lebih seru, jadi kita lebih menekankan kalau kalian bisa hijau saja silakan. Kalau sudah mentok-mentok gak dapat, yang penting nuansa hijau. Oke? Ya.
Iya. Sorry. Ya, oke. Ini ikannya di pantai. Ya, boleh. Jadi, ya misalnya kan pakai legging. Ya kan? Kan celana pendek misalnya kan kita celana pendek kan kurang ya. Jadi harus ada leggingnya. Ya. Atau kain pantai dililit. Kain pantai kan bisa dililit, iya bisa. Kan Iya. ala-ala pantai. Iya. Baju songket. Iya, nggak cocok. Boleh, silakan, tapi ya disesuaikan dengan kostum ya. Jadi ikannya di pantai boleh. Jadi kalian mau misalnya dalamnya manset, luarnya itu kemeja bunga-bunga kan kayak Hawaiian gitu kan, biasanya di pantai. Silakan diikat, tapi kan dalamnya pakai tank top yang dress atau sambungan dari manset. Kan manset ada yang cuma tangan, ada yang sebadan sama tangan kan. Silakan misalnya kalau boleh yang itu silakan disesuaikan ya. Oke. Ya. Ya. Memastikan kembali mengenai yang grup Iya. yang SMP. Iya. Ada persyaratan bisa. Iya. Apa boleh memang benar dengan 5 orang tadi? Iya. SMP boleh. Iya, SMP. SMP dan semua berarti. Kalau yang OPD kan memang 5 udah diubah. Tapi terakhir menyusul memang kebetulan ada masukan-masukan dari ini umum, kemudian ya udah, jadi kita supaya ini meriah, supaya tidak menghalangi peserta mau ikut, ya kita bolehkan saja 5 sampai 7 ya. Kita senang antusias daripada para masyarakat di Kota Palembang ini khususnya antusias sekali mau ikut. Jadi ya sayang kan nggak ada 5 orang, kurang 2, taunya nggak jadi ikut. Ya, Kan 5 silakan. sampai 7 orang. Iya, Kurang dari 7 juga. iya. Dipilih kan 5 sampai 7 orang. Kenapa? Kurang dari 7 kan Iya. Iya ya, kayaknya lebih sopan. buka jam Maaf, karena jam 7 lebih Ya. jam 7 kita sholat. ya, Jam 6. iya stocking. Iya. Jadi jangan masuk kulit ini loh, dilihat kan maksudnya, ya. Jadi pakai stocking yang berwarna, maksudnya agak gelap kayak coklatnya tua kayak gitu ya. Jangan yang tipis-tipis banget ya. Jadi lebih enak, jadi tidak mengganggu konsentrasi perhatian. Oke? Yes. Mami, kalau misalnya celana pendek, Nah. tapi itu batas atas lutut. Di atas lutut, ya nggak masalah. Yang penting jangan kalau setengah pahanya kelihatan. Kalau masih di lutut nggak masalah. Iya boleh. Berarti jangan setengah ya, setengah masih oke. Jangan pahanya kelihatan. Iya, kalau anak kecil nggak apa-apa. Iya, SMP sama umum OPD ini yang diperhatikan. Kan juga SMP dan saya udah belajar. Jadi biar ini. Yang penting anak-anaknya jangan terlalu pendek aja. Jadi kita supaya anak-anak juga terbiasa posturnya ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oh iya. Oke. Ada pertanyaan bersuara. Kalau bersuara spontan Sampai melepas. kayak gitu. Harus sama-sama. Satu bersuara harus sama-sama. Jadi dikodekan aja, misalnya mau digerakkan apa kita bersuara. Ya. Spontan kan waktu Iya. Kalau mau suara bareng-bareng. Ya, kecuali kalau perorangan. Nah, kalau mau suara bareng-bareng. Tapi ini suara itu tidak menandakan sebagai tanda, misalnya berubah gerakan. Nah, itu tidak boleh. Itu berarti kan menyeragamkan gerakan dengan kode. Ya, tidak dibolehkan. Tapi kalau sekali-sekali saja untuk meramaikan, iya. Nah, gitu kan misalnya ada gerakannya apa gitu ya. Yes. Tapi harus sama, barengan, nggak boleh 1-2 orang. Yes. Ada pertanyaan lain? Cukup ya? Udah siap semua nih kayaknya. Ya, semoga semua siap, sehat semuanya pada hari Minggu nanti bisa tampil dengan maksimal. Intinya
dalam perlombaan pasti nanti ada yang menang dan ada yang belum menang, bukan kalah ya, belum menang. Yang seperti yang di awal saya ngomong tadi, kalian berani tampil, sudah berani ikut lomba, itu sudah juara, sudah luar biasa banget ya. Jarang-jarang kan mak-mak ya kan mau ikut ya, apalagi yang OPD kan ya. Ada yang mak-mak itu kan super sibuk tapi tahan bela-belain mau latihan. Karena apa? Memang manfaatnya luar biasa. Yang buat refreshing juga. Suntuk-suntuk di kantor ya kan, di rumah, dengan begitu joget ikan air itu jadi happy ya. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, selamat berlatih, masih 2 hari. Persiapkan tim kalian sebaik mungkin, serapi mungkin, tapi tetap enjoy. Kemudian jangan lupa semua aksesoris, semua tali sepatu harus dipasang dengan rapi. Jangan sampai ada yang lepas, terjatuh, itu akan mempengaruhi pengurangan atau deduction penilaian. Kita mulai seperti itu juga ya, karena ini di tingkat nasional juga seperti itu, tapi kita di kota juga seperti itu supaya apa? Membiasakan supaya kita kalau nanti mau lomba sampai ke tingkat berikutnya sudah tidak kagok lagi. Jadi kita belajar disiplin ya. Jadi berkostum semuanya itu harus yakin, betul-betul pasti kencang semuanya, yakin, jangan sampai terlepas-lepas ya. Oke? Baik. Terima kasih, sampai ketemu hari Minggu. Yes. Terima kasih Pak Ucu, Bu Helen. Terima kasih.